Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Mari kita masih bersyukur alhamdulillah karena atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih sempat berkumpul bersama-sama di tempat dan itu yang masih yang alhamdulillah pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sallallahu alaihi wasallam yang terhormat anggota Sayyid Yahya Asad Putra Kiai Haji Basir bin Abdul tato aku, ajian Kak, dan tato aku yang lain tak sempat saya sebutkan satu persatu dan tak mengurangi rasa hormat. Pada hari ini kita berada dalam satu hajatan, yaitu pembentukan lembaga masyarakat, lembaga budaya Pijampu. Lembaga budaya Pijampu ini seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ini adalah lembaga Pak Serianta kerabat keturunan di Panjang Jauh dan Mama Karayitan Raya. Kita sungguh sangat besar apa Sulapa nanti masing-masing. Jadi melalui kesempatan ini adalah hari yang penuh berkah karena pada hari ini kita bisa bertemukan dan tempat ini adalah tempat yang menjadi saksi sejarah berkumpul dari keluarga keturunan di Panjang Jauh dan Mama Karayitan. Untuk lebih nikmatnya acara kita, marilah kita membacakan doa bersama-sama yang akan dipandu oleh Dr. Haji Abdul Basir Nabang MHD DSS kepada Kiai Islam Jepang. Alhamdulillah pada kelompok yang kita kenalnya saya kemudian Allah SWT memberkati kita semua dan selalu yang ini segala kekurangan kita.
karena misalnya memakai sampai nanti walaupun meminta kepada Allah bisa saja nanti karena kita dapat dari kepada Allah kepada diri kita. Apabila kita tidak membuka hati untuk berhasil hati, kita selalu berdiri kita masing-masing berenang dan insyaAllah sebentar kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditunjukkan yang mengakhirkan untuk menjadikan Allah pada surat Al-Fatihah kepada Allah dan tidak lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya undang kepada tokoh keluarga Sewang untuk meletakkan pataka pada tempat. Inilah penyebaran pataka lembaga budaya Kijang. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Tuan Rumah TNU Raja Kasih dan PD kepada beliau Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu
asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in mabad. Yang saya hormati, kita kawan-kawan semua, Al-Mukarram Temula Berita Sayyid Muhammad Daniel Asagaf Ponrani, yang alhamdulillah dalam perjalanan lembaga budaya Pidapu ini beliau menjadi salah satu tokoh yang sangat luar biasa yang mendeklarasikan dan bahkan beliau menginisiasi ini semua bersama seluruh bija pemenagana Karaintan Dalili yang saya hormati dan kita banggakan semua, Al-Mukarram Purta Dr. Kiai Haji Abdul Basir Nabah TCC dan seluruh ketua malam berikut. Mohon maaf mungkin satu persatu saya tidak bisa sebut satu persatu, dan seluruh saripata malam beriku, dari malam beriku, andi malam beriku yang ngasih sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah nyakising asyara-asyara bersilaturahmi ada perhubungan dari pemempuan malam berinya sere penghubungi yang sangat luar biasa untuk dalam rangka membentukkan paripurna di Pamanakan Karaintan Dalili. Alhamdulillah lembaga yang kemudian menurut saya Tuan Rani ini bukan sudah harus kita bentuk, sudah harus kita membudayakan kegiatan-kegiatan budaya khususnya untuk mengenang para pejuang kita, khususnya kepada lingkungan perpidana Karaintan Dalili. Sehingga alhamdulillah beliau yang menginisiasi, mendeklarasikan, dan bahkan beliau yang banyak menguras pikiran dan kreativitas beliau sehingga lembaga ini terbentuk lembaga budaya Pidapu Paripurna Bija Garinda Panjang Laut Dewan Mamala Karaintan Dalili. Atas nama tuan rumah, ya, saya kemarin dihubungi oleh beliau di Jakarta. Saya sedang ya mungkin bisa kita memulai ini di rumah, dan insya Allah kita akan nanti rutinkan Pak Rimpungan silaturahmi ini kalau bisa setiap bulan dengan tempat yang berbeda supaya silaturahmi ini selalu terjalin terlepas dari kesibukan kita semua. Kita akan mencoba membiasakan dan bahkan ini menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi, bahwa silaturahmi itu harus selalu kita jalin. Dan ini lembaga ini adalah salah satu media atau sarana untuk kita bisa arah purapungan atau biasa penadena lembaga atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan susah dong biasa sigap pagapai untuk itu atas nama tuan rumah ya mengucapkan banyak terima kasih sebelum ketua malam beriku Saripata malam beriku atas waktu yang disempatkan pada hari ini untuk bersama
dan rangka mendeklarasikan dampak Alhamdulillah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, maksudnya kisah dunia rampungan kebalana macam-macam merewah. Ini sangat luar biasa. Hikmahnya ini hari kita bertemukan di bawah satu bendera, yang mana bendera itu kami menyebutnya Lembaga Budaya Pijampu. Sekilas pengertian Pijampu dalam makna kata yang berdiri sendiri bermakna paham. Dan kata Pijampu sangat sering digunakan di dalam istilah syariah ataupun tasawuf. Karena tahu pantau buka Pijampui karainu, Pijampui kalenu, kainan Pijampui kalena dan Pijampui karaina. Nah, berangkat dari makna inilah ternyata sangat ketemu dengan Karentan Dalili Matindroa, Arinda Karentan Dalili Matindroa di Solo Jiran. Itu Pijampu Pak Punang hingga Jarina Panjang Gaudeng Mamalam. Jadi sudah sangat kelop. Ini terinspirasi kenapa kemudian Allah memudahkan kita mendapatkan itu nama. Tentu tidak terlepas dari kepribadian beliau Timroa di Solo Jiran, bahwa tidak bisa dipungkiri. Maka sebentar dilanjuti apa rakyat itu berapa? Tetap rakyat. Selanjutnya untuk sambutan programnya yang sudah pada lakukan pada sesi diskusi. Selanjutnya saya akan menyampaikan susunan pengurus harian, yang mana pengurus harian ini telah ditetapkan oleh Dewan Pembina. Jadi bahkan pengurus harian, pribadinya pengurus harian itu tidak tahu bahwa dijadikan sebagai pengurus, tapi kita sebagai pemuda generasi penerus Pijampu wajib untuk memegang amanah. Jadi yang pertama, sebagai ketua Pijampu yang telah ditetapkan oleh Dewan Pembina, yaitu Totoatu Fatahuddin Daim Palalo. Wakil Ketua
Badarudin Dailante, Sekretaris Awaludin Ben Ta'bah, Wakil Sekretaris Hairul Anam, Bendahara Muhammad Arif dan Mat Gali, ditetapkan oleh Dewan Penasehat. Jadi itulah susunan pengurus harian Lembaga Kijampu. Selanjutnya penyampaian agenda tahunan oleh Tumala Berita Kondan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saja. Insyaallah kita punya dua agenda besar untuk lembaga budaya ini. Pertama yaitu tamu tahunan banyak kau yang malah dan juga program. Jadi tinggal kita mau mencari bulan yang tepat itu akan didiskusikan. Kemudian ditetapkan bahwa setiap bulan Hijriah dikampanye membuat undangan atau tanggal Masehinya baru ditetapkan tamu tahunan. Itu agenda yang pertama. Agenda yang kedua, jadi Bunda mau ada kalabira ngari Bunda marusuk di tengah kota, maka saya mengagendakan insyaallah kita akan membuat satu agenda tahunnya yaitu Raja Kalabira ngari Tantalili. Jadi inilah yang setiap tahun kita laksanakan, yaitu kita menyebutnya Raja Kalabira ngari Tantalili. Jadi insyaallah jadi itu agenda besar pertama tahun maka ruang Raja Kalabira ngari Tantalili itu yang kita mau coba angkat. Nah, ada pun teknis nanti pelaksanaannya kita akan katakan oleh beliau salah seorang pembina juga Dewero untuk bagaimana dilaksanakan acara untuk apa namanya menjalin silaturahmi. Ya. Mungkin sudah bisa mungkin kita lanjutkan tadi apa makna daripada simbol daripada lambang. Hampir rata-rata lembaga budaya atau yang berkecimpung di budaya lambangnya rata-rata menggunakan badi keris tombak. Tapi khusus kita di Kijampu keris tombak dengan lambang kerajaan hanya diselit. Artinya apa? Bahwa ini lembaga kekeluargaan. Jadi kita tidak memunculkan badi atau apa yang sifatnya kita masih diselit gunanya dari tena di lambang. Ya. Kita lihat bahwa di lambang ini ada 8 segi batuannya, 8 mata arah angin, kiri-kirinya angin tidak jadi nanti panjang. Iya. Kemudian warna emas yang mengelilingi yang membentuk sudut 8. Kita sendiri mengetahui bahwa warna emas itu bermakna akan ada kejayaan, kesuksesan, dan kemapanan. Jadi itu simbol emas. Tapi kita akan lupai pantarangan nanti dia warna hijau. Artinya apa? Bahwa ketika anak cucu panjang kau sudah sukses di nona jagai agama dia agama menggaris di pantarangan. Ya, makanya ada di lambang ini setelah ada warna emas, kemudian ada warna hijau di pinggirnya menandakan bahwa di Pakibu ini hanya kesuksesan di agamanya. Jadi kita dibatasi dengan bingkai warna hijau yang artinya dibingkai dengan agama. Itu salah satu makna yang paling satu makna daripada
pun juga di tengahnya ada gambar simbol balak, kemudian ada 3 timba silanya sebagai simbol kekeraingan. Tetapi kami memberi warna hero anjo garis singa. Jadi simbol karai, tetapi anjo simbol timba silana tadi sebagai simbol kekeraingan, tapi warnanya warna putih. Itu menandakan bahwa karai yang tawatu. Tapi Ustaz mungkin tawatu bahasa Makassarnya apa? Apa kata nakali? Jadi niat pasangan gitu doa sangkana dina kodina apa tu nakali apa kali tuna apa kali nakali. Tapi dia iner ditunai. Jadi dina kodina apa kali nakali. Tapi dia lalu dia ditunai. Jadi itu salah satu barunya gambarannya. Dan ada pun titik merah di antara segitiga di puncak dari rumah. Itu menandakan bahwa ada titik merah. Apakah kali lagi dan ditunai dia jalan. Dia tidak yang jalan loh. Di dalam ada titik merah, titik keberanian, titik semangat. Karena air doamu apakah nakali tapi ini ditunai. Kapan ditunai? Ini bukan jadi hati tangan. Itu dan masih banyak yang lainnya. Kami masih ingat untuk sementara mungkin kita bisa lanjutkan dan kita mencapai. Sementara akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah filosofi dari bendera Pataka Pijapu. Selanjutnya marilah kita beristirahat sejenak sambil menunggu azan untuk menikmati salat berjamaah bersama dan dilanjutkan kembali dengan diskusi lepas. Sekian dari saya. Billahi musta'an wa istiqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus membangun ini dengan berbagai selalu masuk dengan bisa mensupport, mendoakan kami untuk meninggalkan ini lembaga kita yang kita bentuk pada hari ini. Yang pertama, yang kedua ya seperti yang disampaikan, kita ini bisa bermanfaat ya, bukan hanya di bidang anak-anak dan laut Memalat, tetapi juga bagi semua masyarakat di Kabupaten Maros ini. Itu harapan kami dan tentu atas izin Tuan Rani, kami berharap disupport ke depan, kemudian bisa diarahkan terus khususnya bagi pengurus yang kita percayakan ke depan ini untuk lebih mengembangkan sayapnya ke beberapa kegiatan-kegiatan atau program-program ini. Apalagi alhamdulillah Puan Rani di Maros ini selaku tokoh adat yang kemudian kita harapkan bisa dengan beliau bisa dikembangkan ini kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang nantinya akan menjadi filter bagi generasi-generasi kita yang keluar dari zona-zona agama kita. Budaya itu juga kita jadikan salah satu filter untuk bagi generasi-generasi kita supaya
dia sesuai dengan koridor atau jalur yang kita amanatkan dari agama kita. Saya kira Puang mungkin ada tambahan apa nanti kita mungkin dari peserta yang hadir atau melalui peserta itu mungkin untuk pandangan ke depan seperti apa kita mengarahkan kemana ini lembaga, dan tentu yang paling tahu persis ini misi dan visi kita ke depan adalah Kepala Berita Kuadaan. Sampai jumpa. Dan masalah lembaga itu tidak punya manfaat dari minggu. Artinya apa sebagainya tempat dengan hadirnya lembaga budaya Bidakti ini tentunya tidak punya tinggi, yaitu mewujudkan persatuan dan kemajuan bersama serta menyebar, memupuk dan merefleksikan kebatikan dan keselarasan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan agama, adat dan budaya. Itulah yang membuat keinginan kami untuk memberikan Bidakti. Kenapa? Hari generasi kita semakin penyimpangan yang namanya nilai-nilai budaya. Berparah lagi dengan keengganan orang tua yang untuk mewariskan papan-papan modern tentu berjalan sendiri-sendiri. Anak yang pernah di sekolah kayak dia sebenarnya tidak ada zaman. Untuk gimana lakukan itu papan dan papan dengan papan. Ini yang belakangi kecepatan kekhawatiran kita sebagai bangsa yang berbudaya atau negara yang kita nikmatkan adalah yang papan Suryono apakah ada lagi. Sebagai contoh, Adil Suryono aku bahasa yang anak namanya sekolah apa nakan sekolah pernah menjabat Munawan sama kawan kita paling sekolah pernah menjabat Muda Penyaman. Jadi memang dikorban ini anak-anak itu kemudian materialistik, saingan kami, barang-barang di rumah. Negara dia punya barang-barang. Kenapa negara itu punya mencarikan, kita bayar. Padahal anjir pada ritual tadi orang, pas dikorban pernah bicara dengan nama pembinaan itu ya mas. Ada partai apa tahu perusahaan. Boleh atau punya tahu pasti nabar boleh. Ini salah satu contoh kita bisa terkait perkara Tuhan. Itu contoh ini. Kedua, tidak ada mencipta lainnya video bahasa gabung di dalamnya ada bahasa Indonesia. Itu juga salah satu yang belakang sehingga kita membentuk lembaga ini. Itu kemudian makan kawan bisa naik motor dengan kita jauh ke apa namanya mana macam yang itu modern. Jadi malah ini mungkin modern. Sebab kalau warna kita disematkan tentang daerah yang ada budaya yang sendiri dan budaya paling tinggi adalah bahasa. Kenalannya di bahasa ini. Jadi salah satu yang itu sekedar ilustrasi saja bagaimana kedepannya fungsi atau apa yang harus kita lakukan di lembaga ini, yaitu ada namanya organisasi. Jadi kita intinya anak-anak kita mungkin
jelas tentang peran dan fungsinya di lembaganya. Maka dua, ya supaya titipan dari teman-teman kita Pak Kiai terhadap salah satu yang harus dibukukan atau dikatakan yaitu hak dan ada masih banyak mengapa dikatakan itu kalau kita bisa dikatakan sebagai pengaruh milik tidak jadi mungkin tidak akan boleh. Jadi itu saya menyampaikan tadi amanah dari Bursa Pak Kiai itu termasuk pengaruh ini perlu dilestarikan. Dan bukan saja sekedar mengabal dia punya susunan, tetapi sekaligus apa itu apa mana siapa yang kita kaji nanti. Saya kira untuk sementara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Puan. Selanjutnya kita mendengarkan saran dan masukan dari Sayyid Dr. Bakhtiar Assagaf Wastokom. Kepada beliau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama beriku yang saya hormat, saya banggakan kuat hari. Ada tahu tahu pengasih hadirin nanti kudeku dari nakilnya tiga di nadi Ibrahim Sagaf di Islam Wastokom di Hanafi Pengasih di Panjangau di Malaya. Oke, jadi sumpah harapan-harapan katanya main karena supaya bahasa kami toto malah berita Puan Rani bahwa kerja rusti katanya diseng katanya punya bahas-bahas. Jadi dia antunya mengkoe anti pada rugi jadi buku aja. Jadi tugas utama bahwa andai perjalanan-perjalanannya di Panjangau di Mamala dibukukan. Ini manuskripnya ditambahin dan tanpa sampai contoh tengah supaya buku. Karena ibu buat salangannya untuk melahirkan generasi anak tuntutan deseng bahwa ini saya lagi beri parimpungan. Jadi tugasnya salah salah untuk al-susul seperti lainnya. Bahkan harapanku tapi bagi kapal tua punah saat deklarasi dan tahu buku tapi punah dia buku minimal lihat narasumbernya bantu di tahu aku salah selena untuk bisa berkisah salah ngajuin di acaranya karena dia kena iseng bahkan akhirnya baru tahu bisa nak cukup menteriku main memberinya dia anu kembali di pare untuk penampungan masing si penampungan keluarga ya. Jadi yang kubantu ni istilahnya susu yang ada apa dan itu kerja terkait masalah legalitasnya. Apalagi bantuan apa uang nggak penting guna untuk kegiatan pahlawan nasional itu. Karena yang tahu dari bangan karena perjuangan lawan Balandaya dan jokowi mengalu sagam pengen kita mati disulkan maka punang anu kisah-kisahnya pertama-tama di dinas pendidikan cerita-cerita Dorolona khusus untuk di Kabupaten Maros ya anak jadi dari Jawa di Sengase berniananya tunangan dengan katanya diakan gitu jadi katanya asal ini istilah nganggang supaya dikitakan bahwa kaman dia kaman yang terlupakan kaman-kaman yang akan sudah bilang namanya dia mana pertahankan perlalu buta Maros. Oke, jadi tentu yang kedua contoh negara lain supaya bahwa salah satu legalitas untuk supaya dia notaris yang mentumpah para sekret selain ada AMT yang pendirinya dan tumpah sekret dari alang AMT hanya alamat sekret dan juga jadi para lu memang dia tahu bandera sebagai atribut dan juga para lu di pare kepengurusan kepengurusan karena dia tumpah soal kepengurusan areng-areng untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
Jadinya terdiri ADRT dia dikana anggota penuh. Jadi itu anggota penuh, dia itu istilahnya dia kelalan ke pengurusan riskan. Nah, jadi dia juga sehari-hari pengurusan ya, yang ketua sekretaris bidang-bidang, aku wakil ngasih istilahnya untuk lagi berderata penjampu. Ya tuh di sana anggota hukum keluarga. Anda anggota hukum keluarga ya jangan tahu pengurusan, tapi si bijak-bijak ngasih kini, jadi jangan tahu juga. Jadi kata di perkebunan di penyombongnya ki ansari sarang, ansari arahan apa yang ngasih, tapi jadi kita mau kantarana kini istilahnya apa yang bayar yang pengurusan. Jadi karena anggota hukum keluarga. Ya tuh saya dapat bahkan karena daya hubungan dengan penantama. Nah, dan tuh ngambil di lebaran hubungan terliku, ayah anggota pemerhati tulial hari ini. Pantaran dari pembuta rata, tapi dipantamai karena nabaliki, karena nabantuki, karena cintai dan rumpunta sehingga dia dipantamai sebagai anggota pemerhati tuliale. Istilahnya pemerhati itu pemerhati kategori dari penjampu. Jadi itu harapanku mayari beralungi lomba sekali terkait dengan buku itu supaya tersebar. Segala macam dipanggil bunga rampai apa sih? Ya, bunga rampai kan jauh sila kecil ngasih itu katanya kau kehilangan salah. Bahkan pun perlu kami dari dinas pendidikan supaya anak-anak sekolah yang SMP boleh kena bahas terkait masalah budaya. Istilahnya itu sebagai salah satu kontribusi kita supaya identitas kita tetapnya, supaya identitas kita tetapnya. Karena lainnya kini wae teno di sing bahasa Utara, teno di pasi agaul ni cuma bahasa gaul ni pakaian apa teno mana kasih tiga bahwa kamu di Makassar lainnya mantong ni. Pun aja lainnya mondo teno mau bawa harga kita. Itu apa itu soal lebih kuat di itu untuk membantu segi dibantu negara harapan segala tambahan terkait gambaran yang dijampu anu paripunan tanah asing menjaga oleh Mamala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bungku. Selanjutnya yang singkatnya izin tumai para ludipa batu untuk dibahas bersama-sama. Tadi kapan dibatui baraknya aja pengucahannya. Misalnya ya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya berkepada kami. Yang disalam pun Rabu Wangiri dengan serpaguna saya bertanyakan masalah baju apa? Apakah pakai seragam ataukah baju seperti ini? Terima kasih banyak. Dan baju dan tutup. Dari jas tutup, Pak, satu pasang, satu paket. Soal warna, tidak masalah. Dan jas tutup. Ada masalah pakaian ya, saya nanti kita coba juga akan datang
siara terbuka dan keluarga terkait dengan lembaga kita ini. Ya. Nah itu sudah kami susun terkait masalah siara ke makam. Memang kami agendakan siara makam. Tidak kita cari waktunya yang tepat, tetapi menghubungi pemerintah setempat karena kita menolak. Jadi saya sudah pikirkan itu. Seandainya kita sudah ada komunikasi dari pemerintah untuk hari kita sedang. Karena tanpa kita lihat tahu apa dan sudah dari kawan itu sementara ini pasti kita segi bertani yang pemerintahnya. Jadi harusnya 2 hari yang lalu kita sudah menyampaikan ke atau laporan kongres karena kita membawa banyak orang, tapi karena satu dan lain hal sehingga sementara itu di waktu yang berat. Jadi kita akan rencanakan insya itu bersama-sama menjagai makamnya. Jadi nanti rangkaian setelah tukukuhan langsung ke sana. Ya, satu kali jalan. Gak ada nih istri. Bupati kapan sekali? Jadi acara selanjutnya lembaga budaya. Pertama saya menyampaikan bahwa dalam struktur saya di sini saya berikan kena mengalami kebenaran ini yang tidak yang jauh-jauh tempat terasa dibanding biasa terasa kalau mau pernah masih pertama ini selain itu tapi ada sebenarnya di awal ini saya undang biasalah dengan dukungan terasing pada Tuhanku itu sebagai terasing berakule kerjasama dengan lembaga ini. Apapun yang perlu kita koordinasikan bersama. Jadi memang ada PPC program pertanian. Awalnya berat. Jika benar lapor di hasil sama-sama di sana, dengan itu. Terus bergabungan selanjutnya sendiri masalah aneh secara mudah kuat perjalanan memakai kebetulan di masalah di toko dulu ini yang pembalakan lagi kebetulan pembalakan lagi pasti di toko balakan dan alhamdulillah teman-teman yang kita pakai dan kuasai yang paling itu singkang malu sampai biasa nah untuk singkang berbuat sebab pasang dia ke kanan
Ini dari itu, dari aku, mudah-mudahan nanti kalau di Selandia, itu lagi, ya setelah mungkin. Ayo, sudah utara, berlebih, jadi ya, sama, sebenarnya orang sebentar, alhamdulillah, itu salah satu jadi ini salah satu bukti fisik bahwa boleh itu pernah ada kita dari bermungkin kita dari ya sebenarnya makanya awal kalkulasi segini nih itu sementara mereka baru mau mudah-mudahan masyarakat berkembang dan masih bekerjasama dan membangun sehingga membesarkan sosial dan visi tentang Indonesia. Bisa demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang paling wasupanta apakah pengalian atau kita ini sudah disampaikan di grup K atau pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini barang dapat barangkan jika ada masalah nah tutupi untuk isi doa penutup oleh Al-Mukarram Kiai Haji Basir bin Abbas SCC dengan hormat Yang
menyemangati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meninjau pertemuan tahanan doa. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.